Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala BKKBN selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Nasional. Yang saya hormati penyelenggara Lomba Seni Bicara dalam rangka menyongsong Hari Keluarga Nasional ke-29 tahun 2022. Dan rekan-rekan juga sahabat seperjuanganku di lini lapangan sekalian yang saya banggakan. Marilah kita mengangkat hati memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan ridhonya semua kita diberi nikmat kehidupan dan berkarya hingga saat ini. Ketika negara kita diterpa pandemi COVID-19, kita berkeyakinan bahwa Allah penyelenggara kehidupan tetap memberi kita kekuatan untuk bertahan hidup dan berkarya, meskipun ada sahabat dan sesama kita harus mendahului kita menghadap Sang Khalik. Tidak hanya pandemi global, ada satu kondisi yang terus menggerogoti generasi bangsa kita, yakni stunting. Stunting memang mencemaskan. Mengapa? Sebab jika tidak ditangani dengan serius, bahkan tidak dicegah sejak dini, maka bisa berakibat pada rendahnya kualitas SDM generasi kita hampir permanen ke depannya. Pemenuhan gizi, kesehatan, sanitasi, air bersih, dan kualitas pengasuhan adalah komponen sangat penting yang harus ada dan menjadi bagian dari keluarga-keluarga Indonesia. Harus kita ketahui bahwa sejak terjadinya konsepsi, janin mulai terbentuk dengan jika diasumsi beratnya 1 gram, dan ketika lahir beratnya ada yang mencapai 3000 gram, itu berarti sungguh begitu cepat dan pesat pertumbuhan janin dalam rahim ibunya di 270 hari. Dengan demikian maka pembentukan sel otak harus sempurna di sini. Di sini dalam kurun waktu ini harus menjadi purna pemenuhan gizi seorang ibu hamil, kesehatannya, sanitasi kebersihannya, dan kestabilan psikis, serta faktor-faktor lain yang memastikan seorang ibu hamil menjadi nyaman selama masa kehamilannya. Selain ibu hamil, janin harus mendapatkan stimulasi untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan sesuai usia kehamilan dalam rahim ibunya. Selanjutnya 730 hari setelah lahir, ASI eksklusif harus menjadi asupan gizi utama dan satu-satunya hingga bayi berumur 6 bulan, dengan bermula dari inisiasi menyusui dini untuk mendapatkan kandungan kolostrum. Sehari kurang lebih 12 kali memberi ASI kepada anak, dan jangan membiarkan anak tertidur pulas dalam ayunan dengan memakaikan pampers pada anak, sehingga tidak mengganggu ketika BAB maupun buang air kecil. Karena itu anak tetap tidur pulas dan menjadikan ibu lupa memberikan ASI karena terlanjur sibuk, entah apa kesibukan itu, karena tidak dikejutkan dengan tangisan sehingga menjadi tidak cukup anak diberi ASI untuk seharian. Selanjutnya dengan MPASI yang diberikan sesuai anjuran pemenuhan gizi secara baik dan benar. Di samping aspek-aspek tersebut, tindakan stimulasi dalam 7 tugas perkembangan anak menjadi penting untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan anak agar lebih baik dan maksimal. Dalam kurun waktu ini, kualitas pengasuhan menjadi penting untuk memastikan ketercukupan gizi dalam memberi makan kepada anak, kesehatan anak dengan memperhatikan kebersihan diri anak, waktu tidur yang cukup didukung dengan sanitasi lingkungan dengan terpenuhinya air bersih, dan jangan lupa harus bermain bersama anak, karena anak tidak membutuhkan banyaknya permainan, melainkan ayah dan ibu untuk bermain bersamanya. Dengan demikian anak akan bertumbuh dan berkembang lebih sempurna dalam zona yang lebih baik, nyaman, dan menyenangkan. Ada fakta menarik dari beberapa data yang diperoleh di lini lapangan, di mana anak umur 24-59 bulan cenderung lebih banyak jumlah stuntingnya. Hal ini disebabkan karena pertama, anak dianggap sudah bisa bermain dan makan sendiri, karena itu sering ditinggalkan bahkan dibiarkan makan sendiri, yang berakibat anak tidak makan dengan sempurna. Kedua,
jajan atau cemilan menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari anak hampir seharian. Sehingga ketika diberi makanan, anak tidak suka makan karena lidahnya sudah lebih dahulu terkontaminasi dengan manisan-manisan. Dan ketiga adalah patah susu, atau ketika masih dalam rentang 1000 HBK, ibunya sudah hamil lagi dan berakibat pada putusnya ASI yang harus diberikan kepada anak. Ingatlah 8 fungsi keluarga, yakni fungsi kasih dan sayang. Harus memastikan kasih sayang menjadi nilai yang terpatri dan tertanam dalam keluarga. Kaum perempuan atau ibu harus bertekad untuk tidak menjadikan rahimnya mengandung janin cikal bakal stunting, dan memberi perhatian penuh hanya untuk anak, terutama dalam masa-masa emas atau golden age-nya itu. Peran ayah harus menjadi penting bersama istri dalam pengasuhan terhadap anak. Tidak boleh membiarkan ibu saja mengasuh anak, karena anak adalah buah cinta yang paling ikhlas dan mulia dari orang tua. Jangan putus akal ketika mengalami kesulitan memberi makan kepada anak. Sebagai orang tua harus banyak cara untuk menaklukkan anak ketika ia diberi makan, agar anak dapat makan dengan sempurna. Baik kaum ibu maupun ayah, Anda semua harus panjang akal seperti ketika mengupload status-status di Facebook yang hampir seharian bisa mencapai 50-an status. Itu berarti akalmu begitu panjang untuk melahirkan kata-kata indah yang kemudian menjadi status-status itu. Adalah lebih baik mari kita masifkan status di semua media sosial dengan kata-kata ini. Stunting no, generasi unggul yes, sehat, berkualitas dan produktif, sambil melaksanakan pengasuhan yang berkualitas untuk mengeliminasi stunting di negara tercinta ini demi generasi yang berkualitas SDM-nya. Salam BKKBN, berencana itu keren.